Hai, gimana kabarnya? Baik-baik saja atau berpura-pura baik? Baik-baik saja atau sedang berdamai dengan baik? Semoga apapun itu, semuanya segera selesai dengan baik. Mencintai tanpa mengungkapkan itu sakit. Namun mengungkapkan tanpa respon yang baik akan semakin rumit. Baiknya kita dengan status seperti ini. Friendzone kan? Kata orang, friendzone itu dua manusia yang ternyata salah satu dari mereka mempunyai perasaan lebih. Ya, entah ceweknya atau cowoknya. Namun dari mereka ada yang memilih diam, dan beberapa ada yang terus terang mengungkapkan. Karena semuanya punya konsekuensi yang harus diterima. Entah kebahagiaan atau kehilangan. Pasti banyak dari kalian yang pernah di posisi seperti ini. Yang bingung harus ngelakuin apa. Serba salah pokoknya. Dibuat nyaman sama perlakuan, namun sadar sudah terjebak zona pertemanan. Oh iya, di episode kali ini aku ingin berbagi cerita ke kalian. Aku punya cerita dari temanku yang ngalamin friendzone dengan teman sekolahnya. Nama dia Kila, dan teman cowoknya bernama Regan. Kila bertemu Regan saat mereka kelas 2 SMA, karena ternyata mereka satu kelas. Awalnya seperti biasa, layaknya orang berteman. Saling bercanda, saling belajar, dan saling mengingatkan. Ada satu hari di mana saat itu ada proyek drama kelas, dan ternyata Kila sama Regan satu tim. Regan sebagai kameramen dan Kila sebagai narator. Karena intensnya pertemuan mereka supaya hasilnya memuaskan, mereka jadi semakin akrab. Dari situ, Kila dan Regan sering ke kantin bareng, ngerjain tugas bareng, sampai akhirnya banyak teman kelasnya mengetahui kedekatan mereka. Ya, saking lengketnya. Kila menganggap itu hal biasa, namun berbeda dengan Regan. Ia mempunyai perasaan lebih. Perasaannya berubah. Regan merasa nyaman jika bersama Kila. Regan juga berani mengajak Kila untuk sekedar ngopi dan sekedar berbicara tentang hari yang dilalui. Kila tidak menaruh curiga pada Regan karena sikap Regan terlihat layaknya seorang teman. Serapi itu Regan menyembunyikan perasaannya. Semakin hari, mereka sudah seperti perangko. Ya, kemana-mana berdua. Regan juga sering main ke rumah Kila dengan alasan mengerjakan tugas bareng. Namun, saat itu Kila sering cerita masalah kedekatannya dengan orang lain ke Regan. Respon Regan sangat kentara sekali jika ia tidak menyukai topik itu. Kila semakin tahu kalau Regan ternyata mempunyai perasaan lebih ke dia. Kila mencoba menepis prasangka itu dan tetap menjadi sahabat Regan. Saat kelas 3 SMA, mereka sudah berbeda kelasnya. Mereka jarang ketemu di sekolah karena mulai sibuk persiapan ujian. Namun di luar sekolah, mereka menyempatkan waktu seminggu sekali untuk bertemu.
Setiap ketemu, tatapan Regan sangat dalam ke Kila. Kila merasakan atmosfer dugaannya itu benar. Biarlah sesuai alurnya. Akhirnya beberapa bulan setelah Kila menceritakan bahwa ia dekat dengan seseorang, ia memilih berpacaran dengan orang itu. Regan tahu dan mereka semakin menjauh. Bukan, hanya Regan yang semakin menjauh. Karena mungkin ada unsur cemburu di hubungan itu. Sampai saat ini, mereka kuliah udah gak ada lagi komunikasi. Pertemuan bahkan nanya kabar pun udah enggak. Regan dan Kila memilih jalan berbeda untuk kehidupannya. Iya, Regan tidak terus terang ke Kila karena mungkin tidak mau kehilangan Kila. Namun tanpa sadar, karena sikapnya ke Kila membuat ia kehilangan seseorang yang dicintainya. Untuk kalian yang mungkin di posisi seperti Regan, lebih baik menentukan dari awal mau seperti apa hubungan kalian. Setidaknya sudah tahu konsekuensi apa yang dihadapi nantinya. Dari kisah Regan dan Kila, semoga menjadi pelajaran terbaik bahwa semua ada batasnya. Dan semua tidak sesuai apa yang kita minta. Terima kasih Kila atas kisahnya. Semoga menemukan titik baik hubunganmu dengan Regan. Tidakkah indah